Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ernst Weber yang beranggotakan Volika Hairunisa, Yaya Sucita, Amanda Najwa, Kayla Kurnia, dan Nashwa Nafisa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Musik Instrumen Terhadap Atensi Saat Mengerjakan Tugas, dengan menggunakan tugas kognitif reaksi sederhana. Berikutnya adalah latar belakang masalah. Atensi merupakan salah satu fungsi kognitif dasar yang sangat penting dalam aktivitas belajar. Melalui atensi, individu mampu memusatkan perhatian, menyaring stimulus yang relevan, serta mempertahankan fokus hingga tugas dapat diselesaikan dengan baik. Banyak mahasiswa yang mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik instrumen sebagai pendukung konsentrasi. Namun, pengaruh musik instrumen terhadap atensi masih menunjukkan hasil yang beragam, di mana musik tidak selalu memberikan pengaruh yang sama terhadap tingkat atensi setiap individu. Penelitian sebelumnya menunjukkan musik instrumen dapat meningkatkan fokus dan mengurangi mind wandering. Tetapi studi lain menemukan musik justru dapat mengganggu performa kognitif pada kondisi tertentu. Perbedaan hasil ini diduga dipengaruhi oleh jenis musik, karakteristik tugas, dan kondisi individu. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh musik instrumen terhadap atensi mahasiswa saat mengerjakan tugas kognitif dengan menggunakan reaksi sederhana. Dengan landasan teori arousal dari Yerkes Dodson. Next. Berikutnya ada tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh musik instrumen terhadap atensi mahasiswa saat mengerjakan tugas kognitif dengan menggunakan reaksi sederhana dan menggunakan teori arousal dari Yerkes Dodson sebagai dasar konseptual. Pertanyaan dari penelitian ini yaitu apakah terdapat perbedaan tingkat atensi antara mahasiswa yang mengerjakan tugas kognitif dengan menggunakan musik instrumen dan tanpa musik. Yang kedua, apakah pemberian musik instrumen dapat meningkatkan performa atensi seperti kecepatan respon, akurasi, dan kesalahan dibandingkan dengan kondisi kontrol. Oke, yang selanjutnya adalah kerangka teoritis. Atensi merupakan fungsi kognitif dasar yang berperan dalam memusatkan, mengarahkan, dan mempertahankan fokus pada stimulus yang relevan, sehingga mendukung performa kognitif seperti kecepatan respon, akurasi, dan minimnya kesalahan dalam pengerjaan tugas. Musik instrumen sendiri sebagai stimulus auditori relatif minim gangguan linguistik karena tidak mengandung lirik, sehingga tidak membebani pemrosesan verbal dan berpotensi membantu individu mempertahankan fokus selama mengerjakan tugas kognitif. Berdasarkan teori arousal, musik instrumen dengan tempo dan volume yang moderat diasumsikan mampu meningkatkan tingkat arousal ke kondisi yang optimal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan atensi dan respon kognitif mahasiswa, khususnya pada tugas dengan beban kognitif rendah hingga sedang. Untuk metode penelitiannya adalah penelitian ini menggunakan desain eksperimen kuasi eksperimen, two group pretest post-test yang melibatkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diberikan perlakuan berupa musik instrumen klasik tanpa lirik, sedangkan kelompok kontrol mengerjakan tugas tanpa musik. Untuk pengukuran atensinya dilakukan pada pretest dan posttest untuk mengetahui perubahan performa atensi akibat pemberian musik instrumen. Partisipan penelitian berjumlah 10 mahasiswa dengan rentang usia 18-24 tahun yang memenuhi kriteria, seperti pendengaran yang normal dan tidak memiliki riwayat gangguan neurologis. Variabel independen adalah musik instrumen, sedangkan variabel dependen adalah atensi, yang diukur menggunakan Attentional Control Scale dan Continuous Performance Test. Analisis data dilakukan menggunakan uji non-parametric Man-Whitney View untuk membandingkan perbedaan atensi antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada tahap metode, perlakuan dalam penelitian ini diberikan pada tahap post-test, yaitu berupa pemutaran musik instrumen klasik tanpa lirik selama partisipan mengerjakan tugas kognitif reaksi sederhana pada kelompok eksperimen.
Musik digunakan sebagai stimulus auditori eksternal yang berfungsi untuk memodulasi tingkat arousal individu dengan karakteristik tempo sedang, volume sekitar 50-60 desibel, serta durasi pemutaran sekitar 10 hingga 15 menit. Kelompok eksperimen mengerjakan tugas dengan iringan musik instrumen, sedangkan kelompok kontrol mengerjakan tugas yang sama dalam kondisi ruangan tanpa musik. Seluruh aspek lain seperti durasi pengerjaan, perangkat yang digunakan, dan kondisi lingkungan distandarkan sehingga satu-satunya perbedaan perlakuan antara kelompok adalah keberadaan stimulus musik. Berdasarkan hasil penelitian, kelompok eksperimen yang mengerjakan tugas dengan musik instrumen menunjukkan penurunan skor respon penyelesaian tugas pada post-test, yang mengindikasi adanya peningkatan atensi. Sebaliknya, kelompok kontrol yang mengerjakan tugas tanpa musik justru mengalami peningkatan skor yang mencerminkan penurunan atensi. Namun, berdasarkan hasil uji Mann-Whitney U diperoleh nilai P lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan atensi antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak signifikan secara statistik. Oke, selanjutnya berdasarkan hasil uji Mann-Whitney U, didapatkan hasil yang tidak signifikan di mana P lebih dari 0,05, sehingga dilanjut dengan uji pair sample t-test pada kedua kelompok dan hasil dari kelompok kontrol menunjukkan Wilcoxon 0,688 di mana P lebih dari 0,05, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan pair kelompok eksperimen menggunakan Wilcoxon menunjukkan 0,031 yang di mana P kurang dari 0,05 yang menunjukkan ada perubahan yang signifikan antara skor pretest dengan posttest. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap kelompok yang menerima perlakuan musik instrumen. Selanjutnya, yaitu uji deskriptif. Jika dilihat dari hasil uji deskriptif, pada kelompok kontrol, rata-rata skor naik dari min 336 ke 347, dan mediannya juga meningkat dari 229 sampai ke 305. Hal ini menunjukkan bahwa setelah post-test, fokus partisipan di kelompok kontrol cenderung menurun, meskipun datanya masih cukup bervariasi. Sebaliknya, pada kelompok eksperimen justru terlihat penurunan skor di mana minnya turun dari 466 ke 435 dan mediannya juga menurun dari 460 ke 405. Artinya, setelah mendengarkan musik instrumen, fokus partisipan jadi lebih baik. Jika dilihat dari selisihnya, kelompok kontrol mengalami kenaikan skor sekitar 10,6 poin, sedangkan kelompok eksperimen mengalami penurunan skor sekitar minus 31,4 poin. Sehingga menurut hasil uji deskriptif, kelompok kontrol cenderung mengalami peningkatan skor, namun mengalami penurunan atensi. Sedangkan kelompok eksperimen mengalami penurunan skor, namun mengalami peningkatan pada tingkat atensinya. Nilai minus ini menjelaskan bahwa perubahan skor lebih mengarah pada kelompok yang diberi perlakuan atau kelompok eksperimen, bukan pada kelompok kontrol. Hasil analisis gain score menunjukkan bahwa kelompok eksperimen yang mengerjakan tugas kognitif dengan musik instrumen mengalami gain score negatif, yang mengindikasikan adanya peningkatan tingkat atensi dari pretest ke posttest. Sebaliknya, kelompok kontrol yang mengerjakan tugas tanpa musik menunjukkan gain score positif, yang mencerminkan penurunan atensi setelah pengerjaan tugas. Secara deskriptif, pola perubahan skor ini menunjukkan bahwa musik instrumen memberikan arah efek yang lebih menguntungkan terhadap atensi dibandingkan kondisi tanpa musik. Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa mahasiswa yang mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik instrumen justru mengalami penurunan skor atensi. Dalam penelitian ini, penurunan skor berarti fokus peserta menjadi lebih baik saat mengerjakan tugas. Sebaliknya, pada kelompok yang mengerjakan tugas tanpa musik, skor atensi justru meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa fokus mereka cenderung menurun selama pengerjaan tugas. Temuan ini sejalan dengan teori arousal Yerkes-Dodson yang menjelaskan bahwa stimulus musik seperti musik instrumen dengan intensitas sedang dapat membantu individu mencapai kondisi arousal yang optimal, sehingga perhatian menjadi lebih terarah. Walaupun secara statistik hasilnya belum signifikan, nilai effect size yang berada pada kategori sedang menunjukkan bahwa musik instrumen tetap memiliki makna secara praktis dalam membantu meningkatkan fokus.
Hasil yang belum signifikan ini kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa keterbatasan penelitian, seperti jumlah partisipan yang masih sedikit, durasi pemutaran musik yang relatif singkat, serta perbedaan kondisi dan karakteristik tiap individu yang belum sepenuhnya dapat dikontrol. Selanjutnya adalah implikasi hasil penelitian. Implikasi hasil penelitian kami yaitu musik instrumen tanpa lirik dengan tempo sedang berpotensi digunakan sebagai strategi pendukung untuk meningkatkan atensi mahasiswa saat mengerjakan tugas yang membutuhkan konsentrasi. Meskipun belum signifikan secara statistik, adanya efek praktis menunjukkan bahwa penggunaan musik instrumen dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan karakteristik musik dan preferensi individu. Secara teoritisnya, temuan ini mendukung teori arousal dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dengan desain yang lebih kuat dan jumlah partisipan yang lebih besar. Untuk kesimpulan dan sarannya, kesimpulan kami yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa musik instrumen cenderung meningkatkan atensi mahasiswa saat mengerjakan tugas kognitif reaksi sederhana, yang ditunjukkan oleh penurunan skor atensi pada kelompok eksperimen dibandingkan kelompok kontrol. Meskipun secara statistik pengaruh tersebut belum signifikan, adanya efek size sedang mengindikasikan bahwa musik instrumen memiliki potensi sebagai stimulus pendukung atensi. Dengan demikian, musik instrumen dapat dipertimbangkan sebagai salah satu faktor lingkungan yang mendukung fokus dalam pengerjaan tugas kognitif. Untuk saran selanjutnya yaitu penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan jumlah partisipan yang lebih besar dan durasi perlakuan yang lebih panjang agar pengaruh musik instrumen terhadap atensi dapat diuji secara lebih kuat. Selain itu, penelitian mendatang perlu mempertimbangkan perbedaan individu, seperti preferensi musik dan kebiasaan belajar, serta variasi karakteristik musik instrumen, seperti tempo dan volume, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi musik yang paling efektif dalam mendukung atensi mahasiswa. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.